Selamat siang anak-anak, Namo Buddhaya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa bersama dipimpin oleh Hana. Boleh silakan maju untuk memimpin doa. Semuanya boleh berdiri. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Maka diucapkan dan karena bersikap adali. Doa dimulai. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddha bhagawata adiwayeni swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bila Tuhan yang Maha Esa Buddha Dhamma Sangha para bodhisattva dan para dewa. Semoga hari ini saya dapat belajar dengan baik. Semoga kebijaksanaan saya terus berkembang. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Oke, terima kasih Hana. Silakan kembali ke tempat duduknya. Matiin Pak. Ya, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sehat semuanya? Adakah teman kita yang tidak hadir hari ini? Kelompok ini ada yang tidak hadir? Tidak, semuanya hadir ya, sehat semua ya. Hari ini kita mau belajar tentang berpikir komputasional. Tapi untuk memulai pelajaran pada hari ini, kita mau ice breaking dulu supaya otaknya fresh dan bisa konsentrasi. Oke, sebentar ya. Kita putarkan dulu.
fokuskan kepada algoritmanya saja. Berpikir komputasional itu ada 4 konsep, yaitu dekomposisi, mengenal pola, abstraksi, dan algoritma. Kira-kira apa? Sarapan, mandi. Kamu sini? Beresin kamar. Oke, barisin kamar. Itu nanti menjadi sebuah algoritma, langkah-langkah yang sistematis. Jadi bangun tidur terus apa dulu? Bangun tidur, mandi dulu, terus pakai baju. Setelah itu sarapan. Terus memakai sepatu, langsung pergi ke sekolah. Iya. Berarti tidak membantu ibu di rumah ya. Jadi kegiatan yang anak-anak tadi sebutkan itu merupakan berpikir komputasional berfokus pada algoritma. Jadi langkah-langkah secara sistematis itu termasuk algoritma. Jika kalian bangun tidur langsung pakai baju seragam, jadi hasilnya tidak akan tepat. Ya tidak. Apakah ada di sini yang bangun tidur langsung pakai seragam? Tidak ada kan? Semuanya mandi ya tadi berangkat sekolah? Mandi, oke. Oke, ini adalah contoh rutinitas yang tadi disebutkan. Coba kalian lihat mana gambar mana yang lebih tepat. Gambar 1. Kenapa? Kenapa gambar 2 tidak tepat? Berpikir komputasional untuk peserta didik mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya berpikir komputasional itu tidak hanya digunakan dalam programmer atau komputer, tapi juga diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Ya, algoritma itu sendiri merupakan langkah-langkah atau instruksi secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Apa di sini ada yang punya masalah? Nggak punya masalah ya. Kamu 3. Untuk contoh yang kedua yaitu menentukan jadwal mingguan. Kira-kira kalian misalkan akan pergi bertamasya atau mau pergi bersama teman, tapi kita mau menentukan jadwal mingguan kita supaya tidak bentrok. Itu kita harus cek jadwal ekstrakurikulernya ada atau tidak. Misalkan jadwal ekstrakurikulernya bentrok, berarti harus dicek lagi untuk menyesuaikan agar tidak bentrok. Ini merupakan contoh dari algoritma. Dari mulai terus buat jadwal mingguan, terus menentukan jadwal ekstrakurikuler, terus jadwalnya apakah oke atau tidak. Kalau nggak oke berarti coret daftar ekstrakurikulernya supaya tidak bentrok. Selesai. Ini merupakan contoh dari algoritma. Selanjutnya, Miss ada tugas kelompok. Tugas kelompoknya yaitu menentukan algoritma sama pemanfaatan algoritma itu bagaimana. Nanti dalam setiap kelompok Miss bagi LKPD-nya masing-masing satu kelompok. Nanti kita akan bahas dan nanti anak-anak bisa maju untuk mempresentasikannya. Maaf ya.
cara membantu agar masalahnya atasi. Iya, pakai langkah-langkahnya bagaimana nah supaya sayuran dan dagingnya itu tidak cepat basi. Menaruh di kulkasnya bagaimana? Silakan ditulis ya. Kelompok siapa yang sudah selesai? Oke, silakan maju kelompoknya Megan. Ada beberapa temannya, 3 boleh. Oh ya udah semua dulu. Dibacakan ya hasil diskusi kalian tentang langkah-langkah yang akan dicapai. Jauh banget. Silau ya. Ya berarti kita nyari ya. Dari sini. Enggak. Selamat siang teman-teman, nama budaya. Kami dari kelompok 2. Anggota kami adalah Meisha, Revana. Satu, bacalah masalah berikut dan temukan langkah-langkah yang sistematis. Vania memiliki 4 kucing peliharaan. ada Snow yang memiliki bulu putih, ekor panjang, mata biru dan hijau. Apa langkah-langkah sistematis yang harus diperhatikan ketika akan menggambar kucing-kucing berdasarkan cerita di atas? Jelaskan. Kita harus mengetahui ciri-ciri kucing tersebut seperti warna mata, bulu, dan panjang ekor. Lalu mulai menggambarnya dari kepala, badan, kaki, ekor, dan detail lainnya. Menurutmu, sehingga akan lebih mudah diselesaikan. Oke, berikan fokus buat teman-teman. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada yang mau berdiskusi, maju. Silakan. Ada kanan. Oke, Alin. Kakak mau ikut maju gak? Apa langkah-langkah efektif dan efisien yang harus diperhatikan ketika akan membantu ibu agar masakannya matang tepat waktu? Pada pukul 13 malam, ibu akan sebagian naik goreng agar lebih efektif dan lebih menghemat waktu. Yang kedua, ibu juga akan menaiki goreng. Sebelumnya, ibu juga sudah membuat list belanja agar lebih cepat. Langkah-langkah efektif dan efisien yang harus diperhatikan ketika akan membantu ibu agar masakannya matang dan tepat waktu. Ibu mencatat daftar kebutuhan yang diperlukan. Ibu membeli barang yang ada di daftar kebutuhan yang diperlukan. Ibu membayar semua barang yang diperlukan. Ibu memesan goreng melalui aplikasi di ponsel. Ibu pulang menggunakan goreng. 2. Menurut kelompokmu, apa manfaat dari mengurutkan langkah-langkah secara sistematis agar dapat menyelesaikan masalah lebih cepat dan efisien? Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Nama budaya. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat yang terdiri dari Ulfian, Jaslin. Bagaimana cara membantu Bibi Aruna agar masalahnya teratasi dengan menerapkan langkah-langkah yang efektif dan efisien? Jelaskan algoritmanya. 1. Menyimpan daging mentah di bagian freezer. Tidak menyimpan daging mentah di rak atas agar airnya tidak menetes ke bawah yang dapat mencemari makanan lain. 2. Tidak menyimpan susu di pintu kulkas sehingga tidak cepat basi. 3. Harus selalu mengecek tanggal kadaluarsa ketika memasukkan bahan ke dalam kulkas. 4. Menaruh sayur di laci khusus sayuran. 2. Menurut kelompokku, apa manfaat dari mengurutkan langkah-langkah secara sistematis? Sayuran menjadi lebih awet dan tidak cepat basi, serta kulkas menjadi lebih rapi dan enak dilihat. Oke, terima kasih.
tetapi di kehidupan sehari-hari kita sudah menerapkan algoritma itu sendiri. Ada yang ditanyakan? Mungkin? Ya ada, sudah paham semuanya ya? Game yang akan kalian capai dengan kartu perintah, ada yang kartu perintah maju 2 kali, berputar ke kanan, berputar ke kiri. Silakan, siapa yang mau coba? Oke, silakan maju, megang. Silakan perintahnya dari mulai. Ini menentukan apa? Oke, yang ditemukan Megan adalah monyet, betul. Terima kasih Megan. Untuk kartu perintah yang kedua, silakan maju Indira. Oke, terima kasih Indira. Tepuk tangan buat Indira. Jadi anak-anak sekalian sudah tahu apa itu algoritma untuk kehidupan sehari-hari. Jadi mari kita refleksikan yang kita pelajari hari ini. Apa yang saya pelajari tentang algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Silakan nanti ditulis, dicatat di buku catatan kalian ya. Oke, pembelajaran hari ini tentang algoritma kehidupan sehari-hari sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih kerjasamanya. Selamat siang, Namo Buddhaya. Namo